Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak Solisolia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar ya tematik 4C. Silakan dikeluarkan buku paket tematiknya, yaitu kita ke tematik 4C. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan pelajaran kita pelajari hari ini yaitu PPKN ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam terletak pada pembelajaran ke-1. Yang kedua, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman, pembelajaran ke-4. Dan menjelaskan hak dan kewajiban merawat tanaman, ini pembelajaran ke-6 ya. Nah, coba perhatikan halaman 10 di situ. Apakah ada yang masih ingat hak itu apa, kewajiban itu apa? Pada tematik 4B ya, sudah Bulita jelaskan ya, sering Bulita singgung bahwa hak itu apa, kewajiban itu apa ya. Bulita ulangi lagi. Kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah mendapatkan hak. Nah, semua orang itu pasti memiliki hak dan kewajiban ya terhadap hasil bumi. Nah, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap bahan makanan yang kita makan. Nah, apa saja sih hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam seperti padi? Nah, coba perhatikan ini ya, keluarga Lani ya. Keluarga Lani ini, Lani dan keluarganya selalu makan bersama. Pada saat mengambil makanan, adik Lani selalu menginginkan nasi yang banyak. Aku mau nasi yang banyak, Bu, katanya. Namun, ia belum bisa mengira-ngira banyak makanan yang mampu ia makan, sehingga makanannya sering tidak habis. Nah, ibu selalu mengingatkan nih, ambil secukupnya nak, nanti kalau kurang bisa tambah lagi. Nah, akan tetapi adik Lani tetap saja mengambil makanan dalam jumlah yang banyak. Ia berjanji akan menghabiskannya. Nah, berdasarkan cerita tersebut, maka kita ya sebagai anak muslim tidak boleh mengambil makanan berlebihan. Di pelajaran akhlak tadi sudah Bulita jelaskan ya, bahwa kita tidak boleh mengambil makanan atau sesuatu yang berlebihan. Mengambil makanan secukupnya saja, seperlunya saja, karena khawatir makanan kita kalau ambil banyak-banyak akan tidak habis dan akan terbuang atau mubazir ya. Nah, maka apabila misalkan anak-anak nih umiknya masak ayam, aku ambil banyak-banyak nasinya, mumpung ayam nih enak nih. Nggak boleh seperti itu ya. Meskipun makanan yang dihidangkan umi itu lezat, enak, maka kita ambil seperlunya saja, secukupnya saja. Nah, apabila kita masih belum kenyang atau masih kurang, nah boleh ambil lagi, asalkan dihabiskan, nggak boleh bersisa, harus habis ya, karena khawatir mubazir ya, karena itu adalah rezeki yang diberi oleh Allah, maka kita harus mensyukurinya dengan apa? Dengan cara menghabiskan ya makanan atau rezeki yang sudah Allah berikan ya, harus kita habiskan makanannya ya, nggak boleh bersisa. Nah, mengambil makanan itu secukupnya agar tidak tersisa dan terbuang. Nah, mengambil makanan dengan yang tersisa dan terbuang ini merupakan salah satu sikap bijak yang harus dilakukan untuk menghemat sumber daya alam ya. Jadi
Dengan cara kita mengambil makanan secukupnya agar tidak tersisa dan terbuang, itu adalah menunjukkan salah satu sikap yang baik, yang bijak ya, yang dilakukan untuk menghemat sumber daya alam ya. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 11, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Pada gambar A, ini Nina dan ibunya menanam dan merawat tanaman sayuran di halaman. Nah, pada gambar B, Adi dan teman-temannya merusak tanaman di merusak tanaman bunga di taman. Sedangkan gambar C, Nina menghabiskan makanan yang dimakan ya. Nah, pada nomor 1, anak pada gambar manakah yang melakukan kewajiban terhadap tanaman? Yaitu gambar A ya, dan gambar A ya. Nah, nomor 2, gambar manakah yang tidak menunjukkan pelaksanaan kewajiban memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Yaitu gambar B. Karena apa? Karena telah merusak tanaman. Kita tidak boleh melakukan seperti itu ya. Tanaman wajib dijaga dan dirawat. Apa hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban pada gambar A? Nah, pada gambar A ini mereka sudah melaksanakan kewajiban, yaitu sudah menanam dan merawat tanaman sayuran. Nah, sedangkan apa hak yang diperoleh, yang didapatkan oleh mereka setelah melaksanakan kewajiban? Yaitu mereka bisa memanfaatkan sayuran ya yang sudah siap dipetik. Nah, sayuran yang sudah siap dipetik bisa kita olah menjadi makanan atau sayuran yang lezat ya. Nah, selanjutnya kita ke pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Halaman 23 ya. Sini nggak ada ya, berita berikan penjelasan lagi bahwa manfaat dari tumbuhan itu dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Jadi kita manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan oksigen ini diperoleh dari tumbuhan ya. Nah, jadi kita menghirup oksigen itu berasal dari tanaman. Ya, makanya tanaman ini memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan ya, seperti menghasilkan oksigen. Nah, kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanaman. Jika kewajiban sudah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan ya hak untuk menghirup udara segar. Nah, selain itu kita juga berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak ya. Nah, ini contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan, yaitu ini buku tulis. Buku tulis yang kita gunakan sehari-hari itu berasal dari serat kayu ya, berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Nah, kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas tersebut untuk menulis ya. Jadi hak kita adalah menggunakan kertas itu untuk menulis. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban, yaitu kewajibannya apa? Menghemat kertas ya. Tujuannya apa kita menghemat kertas? Agar tidak banyak pohon yang ditebang ya. Karena kertas kan tadi terbuat dari serat kayu pohon. Nah, kalau kita boros menggunakan kertas, misalkan kertas digunakan untuk bikin pesawatan ya, atau bikin apa gitu. Kecuali memang tugas dari Bapak dan Ibu guru boleh ya. Kalau tidak ada tugas, maka kita harus menghemat kertas tersebut, menghemat buku tulis tersebut. Apabila di kelas, misalkan kalian kelas 3 bukunya masih ada, maka bisa digunakan kembali untuk di kelas 4 ya, untuk di kelas 5 ya. Jangan sampai ganti buku yang baru, dimanfaatkan dulu buku yang lama. Apabila masih banyak dan bisa dimanfaatkan untuk ke kelas 4, maka bisa
gunakan. Nah, itu adalah salah satu cara kita dalam menghemat kertas. Nah, yang terakhir menjelaskan hak dan kewajiban merawat tanaman. Ya, halaman 36. Nah, pada hari Minggu, ayah mengajak Edo berolahraga di taman. Udara di taman terasa sejuk karena terdapat banyak pepohonan yang asri. Setelah berolahraga, ayah dan Edo beristirahat. Edo meninggalkan begitu saja botol bekas air mineral miliknya. Nah, ayah melihatnya lalu membuang botol tersebut ke dalam tempat sampah. Nah, siapakah yang sudah melakukan kewajiban terhadap lingkungan? Siapa? Yaitu ayah. Kenapa kok ayah? Karena ayah telah bersedia ya membuang botol tersebut ke dalam tempat sampah. Yang kedua, Edo tidak berkewajiban menjaga kebersihan tanaman. Edo tidak berkewajiban menjaga kebersihan taman karena taman merupakan tanggung jawab petugas kebersihan. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan pendapatmu. Tidak setuju ya, karena menjaga kebersihan taman atau lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita semua, merupakan kewajiban kita semua. Makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merusak tanaman yang ada di sekitar lingkungan ya. Apa saja kewajiban kita dalam melestarikan tanaman? Yaitu dengan merawat tanaman, menyiram tanaman secara teratur, dan tidak merusak tanaman, dan masih banyak lainnya ya. Nah, alhamdulillah untuk muatan PPKN sampai di sini. Apabila ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan ya. Untuk tugasnya nanti Bulita infokan di grup ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.